Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriel Muhammad Novalino, NIM dengan NIM 30 dari Prodi Teknik Pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah. Untuk hari ini, saya akan mempresentasikan tutorial untuk membuat studi literatur review jurnal atau SLR. Dengan itu, mari kita mulai saja. Yang pertama, kita itu ada abstrak. Kita ada dengan membuat abstrak. Dengan membuat abstrak itu ada dua macam, yaitu dengan abstrak yang bahasa Indonesia dan juga dengan abstrak yang dengan bahasa Inggris. Untuk kedua ini sebenarnya tuh tidak ada bedanya itu cuman sedikit, yaitu dalam untuk yang bahasa Indonesia ukuran kertas A4 dengan margin kiri, kanan, dan atas bawah 2,5 cm. Paragraf umumnya single, abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia ukurannya huruf 11 point, Times New Roman. Yaitu abstrak itu merupakan ringkasan keseluruhan penelitian yang meliputi latar belakang, tujuan, metode, dan juga hasil dan simpulan dalam bentuk singkat dan jelas. Jumlah kata itu biasanya abstrak antara 200 sampai 300 kata. Nah, untuk kayak abstrak yang bahasa Inggris itu bedanya cuma di font, di Calibra itu Times New Roman tapi yang italic. Kalau abstrak yang bahasa Indonesia Times New Roman doang, tetapi kalau yang abstrak yang bahasa Inggris itu Times New Roman italic. Oke, selanjutnya. Untuk pendahuluan yaitu tulis dengan Times New Roman fontnya 11 dengan juga spasi single. Dengan menulis pendahuluan itu, pendahuluan harus berisi alasan apa yang untuk melakukan penelitian atau latar belakangnya dari penelitian tersebut, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang merupakan bagian dari latar belakang, hipotesis, dan juga konsep teori yang digunakan dalam penelitian. Jumlah halaman artikel ini maksimal yaitu 8-11 halaman. Oke, selanjutnya. Setelah pendahuluan itu ada juga metode. Metode ditulis dengan Times New Roman dengan font 11 spasi single. Metode itu ditulis dengan yaitu materi dan metode wajib dijelaskan secara rinci sehingga menunjukkan kepakaran atau kompetensi keilmuan dalam memecahkan masalah penelitian. Proses prosedur ini analisis juga perlu dipaparkan. Dan setelah metode ada juga hasil. Hasil juga tadi sama dengan metode dan juga pendahuluan ditulis dengan Times New Roman dengan font 11 spasi single. Dan hasil penelitian tersebut harus diungkapkan secara jelas dan juga harus menggunakan kalimat sederhana. Setelah memaparkan hasil harus juga diberikan diskusi terkait dengan hasil dan konsep teori yang digunakan. Hasil sebaiknya ditampilkan dalam berupa grafik ataupun label. Ketentuan tabel yaitu tidak diperbolehkan tabel dalam bentuk gambar dan dengan bentuk papan catur. Bentuk tabel itu harus tidak bergaris pada bagian horizontal dan bagian dalamnya. Tabel center isi tabel yaitu 11 font Times New Roman spasi single. Untuk judul tabelnya harus ditulis di atas tabel. Ketentuan gambar atau bagan keterangan gambar diletakkan di bawah gambar dengan font 11 Times New Roman dan juga spasi single. Sumber gambar harus dituliskan setelah nama gambar untuk bagan atau tabel yang tidak menggunakan smart art. Untuk bagan atau tabel yang tidak menggunakan smart art harus di grouping terlebih dahulu. Oke, selanjutnya. Untuk pembahasan tidak begitu sulit, yaitu dengan font yang sama, yaitu Times New Roman, fontnya 11 spasi single. Pembahasan harus berisi bahasan yang berasal dari penelitian yang disesuaikan dengan tujuan penelitian dan juga dasar teori dari penelitian terdahulu. Oke, ya, habis pembahasan kita harus membuat kesimpulan. Kesimpulan sama kayak tadi, fontnya Times New Roman, fontnya 11 dan juga dengan spasi single. Simpulan harus berupa jawaban atas hipotesis atau tujuan yang sudah diajukan. Simpulan tersebut harus didasari fakta yang ditemukan serta implikasinya perlu dikemukakan untuk memperjelas manfaat yang dihasilkan. Ya. Untuk kesimpulan yaitu ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini cukup kompleks, yaitu penulisan harus menggunakan aplikasi manajemen referensi seperti Mendeley. Daftar pustaka itu harus ditulis dengan menggunakan jenis font Times New Roman, ukurannya 11. Jangan juga spasi single.
Kemudian daftar pustaka yang dimuat harus disitasi pada tulisan dengan merujuk pada format APA style. Kemudian pustaka tersebut yang diacu harus ada yang dalam daftar pustaka dan tidak kurang dari 10. Acuan harus relevan, mutakhir, dan 50% adalah acuan primer, yaitu jurnal terakreditasi, jurnal internasional, tesis, dan disertasi. Kemutakhiran acuan harus 5 tahun terakhir dengan jumlah minimal 70% dari daftar pustaka. Penulis tidak diperbolehkan mengacu pada Wikipedia dan halaman blog yang tidak dipercaya kredibilitasnya. Daftar pustaka ditulis dengan font Times New Roman 11 normal. Ya, untuk itu saja hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.